Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sivitas Akademik SIT plus Cordoba, SDIT plus Cordoba, SMP IT plus Cordoba, dan semua jajaran Sivitas Akademik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa kepada seluruh kaum muslimin, muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran surah Al-Qadar disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedikitnya ada 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzam, ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW secara terpisah, secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Keutamaan malam Lailatul Qadar adalah di mana pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Yang kedua, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3. 1000 bulan, kalau kita perhitungkan, kalau kita kalkulasikan, sama dengan sekitar 84 tahun. Masya Allah, sungguh luar biasa apabila kita beribadah di malam tersebut. Apabila kita sedang tilawah, sedang qiyamul lail, atau sedang ibadah lainnya pada malam tersebut, sungguh kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Ayat selanjutnya, ayat pertama dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Selanjutnya dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Ini malam Lailatul Qadar, keutamanya ketiga adalah malam penuh berkah. Malam penuh berkah ini ada pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut. Apalagi dirinci dengan poin-poin selanjutnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat adalah malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Ayat selanjutnya, ayat 4. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran surah Al-Qadar ayat 4. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar ini karena banyaknya barokah, banyaknya berkah pada malam tersebut. Karena turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir, dalam masjid-masjid, dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang kelima adalah Lailatul Qadar disifati dengan salam. Artinya, ini dijelaskan oleh Allah dalam firman selanjutnya dalam surah Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Itu malam tersebut penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Demikianlah kata Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah keutamaan malam Lailatul Qadar yang kelima. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang selanjutnya, yang keenam, yaitu Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, dan Ad-Dhahhak, dan ulama salaf lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan Lailatul Qadar yang ketujuh, yaitu dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar
karena iman dan mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan, karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala, mengharap keridhaan Allah dari sisi Allah, bukan mengharap lainnya, bukan karena ria ingin dilihat oleh orang lain. Mudah-mudahan kaum muslimin muslimat rahimakumullah bisa melaksanakan ibadah-ibadah di 10 malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah malam Lailatul Qadar ini mudah-mudahan datang kepada kita. Ya Allah, mudahkanlah kami meraih keistimewaan Lailatul Qadar dengan bisa mengisi hari-hari terakhir kami di bulan Ramadan dengan amal saleh, dengan amal ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.